Adik-adik, coba perhatikan ini. Gambar pertama, kakak mempunyai kumpulan anak cerdas. Lalu di gambar kedua, kakak mempunyai kumpulan anak berbaju hijau. Di antara keduanya, ada yang disebut himpunan. Dan satu lagi, bukan merupakan himpunan. Apa ya himpunan itu? Hai, perkenalkan, nama kakak Maitza. Di sini kakak akan membahas tentang himpunan. Himpunan adalah sekelompok benda atau objek yang anggotanya bisa didefinisikan atau ditentukan secara jelas. Supaya lebih tahu apa yang dimaksud himpunan, kakak mempunyai beberapa contoh nih. Contoh yang pertama yaitu kumpulan buah yang rasanya enak. Menurut Andi, buah durian merupakan buah yang enak. Namun menurut Caca dan Lala, durian merupakan buah yang tidak enak. Wah, ternyata pendapatnya berbeda-beda ya. Nah, berarti kumpulan buah yang rasanya enak bersifat relatif dan tidak bisa didefinisikan secara jelas. Contoh yang kedua, ada kumpulan nama-nama ibu kota di Provinsi Pulau Jawa. Ibu kota tersebut meliputi Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Nah, nama-nama ibu kota provinsi di Pulau Jawa dapat disebutkan dan dideskripsikan dengan jelas ya. Jadi, kelompok kumpulan nama-nama ibu kota provinsi di Pulau Jawa termasuk himpunan. Jadi, pada gambar yang pertama, kelompok anak cerdas tidak termasuk himpunan. Dan gambar yang kedua, kelompok anak berbaju hijau termasuk himpunan. Selanjutnya, kita akan mempelajari bagaimana menamai suatu himpunan. Sebelum itu, kakak mempunyai satu contoh, yaitu kumpulan nama hari dalam bahasa Indonesia yang dimulai dari huruf S. Kemudian kakak memberi nama A. Jadi karena A adalah himpunan, maka A sama dengan kumpulan nama hari dalam bahasa Indonesia yang dimulai dari huruf S. Untuk menamai suatu himpunan harus diawali dengan huruf kapital, misalnya A, B, C, atau huruf abjad lainnya. Oke, himpunan A adalah kumpulan nama hari dalam bahasa Indonesia yang dimulai dari huruf S. Kita sebutin satu-satu dulu ya nama-nama harinya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Bisa kita lihat bahwa nama-nama hari yang dimulai dari huruf S yaitu Senin, Selasa, dan Sabtu. Selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana cara menyatakan anggota dari suatu himpunan menggunakan notasi atau lambang. Misalkan kakak mempunyai suatu himpunan di mana M adalah huruf vokal dalam bahasa Indonesia. Berarti M mempunyai anggota A, I, U, E, O. Untuk menyatakan himpunan, kita mempunyai lambang khusus nih. Untuk notasi yang pertama digunakan untuk menyatakan anggota dari suatu himpunan. Dan notasi yang kedua untuk menyatakan bukan anggota dari suatu himpunan. Maka A, I, U, E, O termasuk himpunan M dan S bukan himpunan M. Selanjutnya ada bilangan kardinal. Bilangan kardinal yaitu bilangan yang menyatakan banyaknya anggota dalam himpunan. Contohnya M adalah huruf vokal dalam bahasa Indonesia. Maka himpunan M adalah A, I, U, E, O. Jadi jumlah himpunan M adalah 5. Untuk menyatakan himpunan bisa dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama dinyatakan dengan sifat keanggotaan. Contohnya P himpunan dari alat tulis yang berada di tas Andi. Maka bisa ditulis anggota himpunan P, pensil, penghapus, penggaris, dan buku. Atau bisa juga ditulis P himpunan dari alat tulis yang berada di tas Andi. Yang kedua bisa dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Contohnya M adalah himpunan dari huruf vokal dalam bahasa Indonesia. Berarti anggota dari himpunan M yaitu A, I, U, E, O. Jika dinyatakan dengan sifat keanggotaan, sehingga M sama dengan huruf vokal dalam bahasa Indonesia. Dan jika dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan, sehingga M sama dengan X di mana X huruf vokal dalam bahasa Indonesia. Dan yang ketiga, bisa dinyatakan dengan mendaftar anggotanya. Misalnya, P merupakan himpunan dari huruf-huruf pembentuk matematika. Maka anggota dari himpunan P M-A-T-E-I-K dan bukan M-A-T-E-M-A-T-I-K-A karena ada huruf yang ditulis secara berulang. Contohnya
Huruf M ditulis 2 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, Jilan akan memaparkan tentang macam-macam himpunan. Yang pertama ada himpunan bilangan, terdiri dari 1. Himpunan bilangan asli, yang contohnya 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian ada himpunan bilangan cacah, yang contohnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian ada himpunan bilangan ganjil, yang contohnya 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan seterusnya. Kemudian ada himpunan bilangan genap, yang contohnya ada 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Kemudian ada himpunan bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dengan 1 dan angka itu sendiri. Nah, contohnya 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Dan terakhir ada himpunan bilangan cacah kuadrat, di mana bilangan cacah yang dipangkatkan dengan 2. Misalnya, 1 kuadrat sama dengan 1, 2 kuadrat sama dengan 4, 3 kuadrat sama dengan 9, maka himpunan bilangan cacah kuadrat contohnya 0, 1, 4, 9, 16, 25, dan seterusnya. Kemudian ada himpunan bilangan kosong, yaitu himpunan yang tidak memiliki anggota, ditulis seperti di gambar. Contohnya, himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Pertanyaannya, apakah ada bilangan ganjil yang habis dibagi 2? Maka dari itu, himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2, himpunannya kosong. Contoh lainnya, himpunan siswa TK yang berumur 40 tahun. Memiliki himpunan kosong karena tidak mungkin siswa TK memiliki umur 40 tahun. Selanjutnya, himpunan terhingga, yaitu himpunan yang memiliki banyak anggota terbatas. Contohnya, himpunan bilangan asli kurang dari 10 dan nama hari dalam seminggu. Kemudian ada himpunan tak terhingga, merupakan himpunan yang memiliki banyak anggota tak terbatas. Contohnya himpunan bilangan ganjil, himpunan bilangan genap, dan himpunan bilangan asli. Karena misalnya himpunan bilangan asli bisa sampai 100.000, sampai berpuluh-puluh ribu, atau sampai ke miliaran, karena tidak terbatas. Nah, himpunan tak terhingga bisa menjadi terhingga jika dibataskan dengan suatu nilai. Misalnya, himpunan bilangan asli yang kurang dari 10, maka itu menjadi himpunan terhingga. Selanjutnya, Jilan akan menjelaskan tentang himpunan semesta atau universum. Himpunan semesta merupakan himpunan yang memuat semua anggota himpunan yang sedang dibicarakan. Himpunan semesta bersimbolkan S. Contohnya, diketahui A sama dengan 3, 5, 7, maka himpunan semesta untuk A adalah bilangan ganjil kurang dari 10, bilangan ganjil atau bilangan prima, atau bilangan asli, atau bilangan prima yang kurang dari 10. Nah, selanjutnya, diagram Venn merupakan gambar himpunan yang digunakan untuk menyatakan hubungan beberapa himpunan. Nah, aturan membuat diagram Venn adalah yang pertama, himpunan semesta S dibatasi dengan persegi panjang dan simbol S diletakkan pada pojok kiri atas, seperti di gambar. Kemudian yang kedua, setiap himpunan yang dibicarakan dinyatakan dengan kurva tertutup sederhana, seperti di gambar. Yang ketiga, setiap anggota himpunan berhingga dinyatakan dengan noktah atau titik yang diberi nama. Dan terakhir, bila anggota himpunan mempunyai banyak anggota, maka anggota-anggotanya tidak perlu dituliskan. Selanjutnya, ada 4 macam diagram Venn, yaitu yang pertama, jika anggota himpunan A dan anggota himpunan B tidak ada yang sama dan saling terpisah, sehingga kurva himpunan A dan kurva himpunan B saling terpisah. Contohnya, A beranggotakan 1, 2, dan 3, sementara B beranggotakan 5 dan 7. Maka dari itu, lingkaran A atau kurva A dan B terpisah. Selanjutnya, jika terdapat anggota himpunan A yang juga merupakan anggota himpunan B, sehingga bentuk kurva himpunan A dan himpunan B menyambung. Contohnya, anggota A adalah 1, 3, 2, dan 3 dan 5, dan anggota B 3, 5, 6, dan 7. Maka dari itu, ada anggota yang sama, yaitu 3 dan 5. Maka kurva A dan B menyambung. Yang ketiga, jika semua anggota himpunan A menjadi anggota himpunan B, sehingga kurva himpunan A berada di dalam kurva himpunan B. Contohnya, A memiliki anggota 1, 2, dan 5, sementara B beranggotakan 1, 2, 5, 6, dan 7. Dari itu, kurva himpunan A berada di dalam kurva himpunan B. Dan yang terakhir, jika semua anggota himpunan A sama dengan semua anggota himpunan B, sehingga kurva himpunan A dan kurva himpunan B berhimpit. Seperti contoh di gambar, bahwa A dan B memiliki anggota yang sama, yaitu 1, 2, 5, dan 7. Maka dari itu, A dan B memiliki kurva yang sama. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, sekarang kita akan menjelaskan mengenai hubungan antar himpunan.
Pertama, ada hubungan ekuivalen. Dikatakan himpunan A ekuivalen dengan himpunan B jika jumlah anggota A sama dengan jumlah anggota B. Dan ditulis seperti berikut, dibaca A ekuivalen B. Contohnya nih, ada himpunan A, jumlah anggotanya ada 5, di mana anggotanya ME, RAH, dan B anggotanya PUTIH juga beranggotakan 5. Maka jumlah anggota A sama dengan anggota B sama dengan 5, di mana A ekuivalen B. Nah, kedua, ada himpunan sama. Dikatakan himpunan A sama dengan himpunan B jika setiap anggota himpunan A sama dengan anggota himpunan B, ataupun sebaliknya. Ditulis sebagai berikut, dibaca A sama dengan B. Nah, contohnya misalnya, himpunan A terdiri dari anggota MURAH dan himpunan B terdiri dari anggota HARUM. Karena setiap anggota himpunan A menjadi anggota himpunan B, akan 5. Maka dikatakan A sama dengan B. Ketiga, ada himpunan bagian atau subset. Himpunan A disebut himpunan bagian dari himpunan B jika setiap anggota himpunan A adalah anggota himpunan B. Ditulis sebagai berikut, di mana dibaca A himpunan bagian B. Contohnya, ada himpunan A yang terdiri dari anggota 2, 3, dan 4. Kemudian ada himpunan B yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Karena setiap anggota himpunan A ada di B, maka A himpunan bagian B. Tetapi tidak semua anggota himpunan B ada di A, maka B bukan himpunan bagian A. Keempat, ada himpunan saling lepas. Dua himpunan disebut saling lepas jika tidak ada anggota A yang menjadi anggota B, ataupun sebaliknya. Ditulis sebagai berikut, dibaca A saling lepas B. Contohnya nih, ada himpunan A, anggotanya terdiri dari bilangan ganjil. Kemudian anggota himpunan B dan himpunan B, anggotanya terdiri dari bilangan genap. Karena tidak ada bilangan ganjil yang bilangan genap dan bilangan genap yang ganjil, maka A saling lepas B. Kemudian kelima, ada himpunan saling berpotongan atau tidak lepas. Dua himpunan A dan B disebut tidak lepas jika ada anggota himpunan A yang juga menjadi anggota himpunan B. Ditulis sebagai berikut, contohnya nih, ada himpunan A yang anggotanya terdiri dari 2, 3, 5, 8, dan 10. Kemudian himpunan B yang anggotanya terdiri dari 3, 5, 7, 9. Di sini ada anggota A yaitu 3 dan 5 yang menjadi anggota B. Maka disebut A saling berpotongan B. Nah, setelah kita membahas hubungan antar himpunan, sekarang kita akan membahas operasi dari himpunan. Dalam operasi himpunan, ada irisan himpunan dan juga gabungan himpunan. Untuk irisan himpunan, irisan A dan B adalah himpunan yang anggotanya berasal dari A, yang juga menjadi anggota B, di mana ditulis sebagai berikut, A irisan B sama dengan X, di mana X anggota himpunan A dan X anggota himpunan B. Kemudian untuk gabungan himpunan, gabungan A dan B adalah himpunan yang anggotanya berasal dari A atau B atau keduanya. Ditulis sebagai berikut dan dibaca A gabung B sama dengan X, di mana X anggota himpunan A atau X anggota himpunan B. Sekarang kami akan membahas mengenai diagram Venn nih. Di sini kami mempunyai tabel atau gambar mengenai diagram Venn untuk irisan himpunan dan juga gabungan himpunan. Dalam tabel ini terlihat jelas ini adalah bentuk-bentuk diagram Venn untuk himpunan A saling lepas B, lalu himpunan A saling berpotongan himpunan B, lalu A sama dengan B, dan juga A himpunan bagian B. Karena mungkin waktunya tidak cukup, saya tidak akan menjelaskan lebih, namun kalian bisa mempause video ini dan memperhatikan tabelnya untuk diagram Venn. Nah, selanjutnya yaitu rumus operasi himpunan, yaitu untuk dua himpunan berpotongan, yaitu jumlah himpunan A gabung B sama dengan jumlah anggota himpunan A ditambah jumlah anggota himpunan B dikurangi jumlah dari himpunan A irisan B. Dan untuk dua himpunan yang saling lepas, dua himpunan, maka jumlah himpunan A irisan B sama dengan 0, sehingga jumlah himpunan A gabung B sama dengan jumlah himpunan anggota A sama ditambah jumlah dari anggota himpunan B. Lalu untuk tiga himpunan yang berpotongan, jumlah dari himpunan A gabung B gabung C sama dengan jumlah anggota himpunan A ditambah jumlah anggota himpunan B ditambah jumlah anggota himpunan C dikurangi jumlah dari A di irisan B dikurangi jumlah B irisan C dikurangi
jumlah C irisan A ditambah jumlah dari himpunan A irisan B irisan C. Kemudian di sini ada sifat operasi himpunan. Yang pertama komutatif, yang kedua asosiatif, dan yang ketiga ada distributif. Yang pertama nih ada himpunan A irisan B sama saja dengan himpunan B irisan A. Kemudian A gabung B sama dengan B gabung A. Kemudian asosiatif juga bentuknya sama, irisan dan gabungan. Kemudian yang distributif juga bentuk rumusnya sama. Nah, selanjutnya yaitu komplement. Komplement dari himpunan A yang dimuat semesta S adalah himpunan anggota S yang tidak dimuat di himpunan A. Nah, biasanya disimbolkan dengan A aksen. Oke, nah di sini ada ilustrasi dari komplement. Misalnya di sini nih, ada kotak. Kotak yang berwarna hijau itu namanya semesta. Nah, semua dalam kotak itu namanya semesta. Kemudian dalam semesta itu ada himpunan. Nah, himpunan A yang kita ingin tahu yaitu komplement A. Komplement A itu apa sih? Yaitu anggota-anggota himpunan yang tidak termasuk himpunan A. Jadi yang warna hijau saja namanya A komplement.